dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren Tiga. Nyomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Inhere. always Inhere. Nyo, Yes. ada breaking news nih. Mungkin ini adalah akhir dari kasus Brigadir J ya, yang kita kenal sebagai Brigadir J ya, kasus penembakan gitu kan. Ini ada breaking news nih, langsung aja nggak usah pakai lama-lama nih. Ada info bahwa Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka ya. Kayak gimana info breaking newsnya? Ceki people Nyo. Play. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara AR. 3 orang ya. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Jadi saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim, satu penyidik dan juga. Kemudian, ini selanjutnya ada potongan video peran penting. Kalau kita baca captionnya ya, peran penting. Kok peran penting? Peran masing-masing tersangka penembakan Brigadir Yosua. Nah, ini dijabarin peran-perannya tadi karena diinfokan ada beberapa tersangka ya, nggak cuma satu ya. Kita lihat kayak gimana penjabarannya. Ceki people. Play. 4 orang tersangka. Yang pertama Barada RE. Yang kedua Bribka RR. Yang ketiga tersangka KM. 3. Yang terakhir Irjen Pol FS. 4 orang. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RI telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren Tiga. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga lawannya
kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku setuju sama ininya komenan netizen nih, tinggal nanya nih motifnya apa dong. Iya, kalau ternyata memang list-list tersangkanya dan kronologinya kurang lebih atau peran-peran tersangkanya kayak tadi yang disebutkan, jadi tanda tanya besar motifnya apa? Karena kan yang di awal keluar itu motifnya katanya almarhum, aku nggak berani bahas detail. Pokoknya almarhum dengan istrinya Irjen itu, ya Yang motifnya FS tuh kan, tadi. ya Irjen FS gitu. Dan ternyata bisa didengar juga tadi gitu skenario penembakannya. Terus motif sebenarnya apa? Nah ini nih yang banyak netizen bingung sampai menduga-duga gitu. Dari awal sengaja aku nggak ngikutin karena agak rancu nih, deg-degan juga nih. Karena dari penilaian netizen pun pro kontra, banyak yang beda-beda gitu tafsirannya gitu. Ayo udahlah tunggu deh, nanti deh, nunggu bener-bener clear deh daripada salah-salah gitu kan ya Mbak ya Mbak gitu. Akhirnya nih baru banget 39 menit yang lalu nih breaking news gitu kan. Buat yang mau tahu detailnya bisa meluncur ke TV One nih. TV One ada versi lengkapnya, baru juga kan, baru banget tadi barusan gitu buat yang pengen tahu detailnya. Jadi kita hanya highlight gitu kan part-part penting yang diposting di sosmed gitu biar mungkin santai people yang pengen irit kuota gitu, pengen tahu hasilnya gitu kan, irit kuota padahal kita juga berapa menit gitu. Ya tapi itulah, ada sedikit komenan, sedikit baca dulu ya. Alhamdulillah puji Tuhan, doa orang tua almarhum Brigadir J sudah terjawab. Semoga Brigadir J pun tenang di sana dan mendapat surganya. Amin. Bravo Polri. Bahkan itu sampai udah dikubur nih, digali lagi buat diotopsi. Wah itu pelik banget, complicated banget. Aku pun nggak berani gitu karena masih abu-abu nih, gimana nih sebenarnya. Di kepalaku banyak skenario yang jangan kayak gini. Ya udah nunggu deh daripada salah-salah gitu kan. Dan ini udah keputusan gitu kan dari Polri gitu kan. Mungkin santai people sebenarnya ada yang ngikutin gitu kan. Tapi sama juga masih nunggu kepastian gitu. Cuman masalahnya yang aku masih penasaran motif sebenarnya itu apa gitu. Ya. Nah, kalau bahas motif-motif mending berdiskusi di kolom komen aja kali ya Nyo ya, daripada di video. Berarti kita lanjut di komen, berarti closing Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang cabut dulu dan ciao. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara AF. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Jadi saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim, satu penyidik dan juga. Kemudian